Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suwarni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Ambon. Saya dari SD Negeri 12 Ambon. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1.6a tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid. Implementasinya di kelas, tantangan yang dihadapi, dan juga solusinya. Saya akan menyampaikan dalam bentuk video singkat. Selamat menyaksikan. Ada 5 dasar pemikiran KHD tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah proses menuntun. Pendidikan hanya dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, KHD berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih. Pendidikan diibaratkan sebagai petani, guru sebagai petani, dan siswa adalah bibit tanamannya. Seperti halnya petani, pendidik akan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada anak. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor anak. Ketiga hal tersebut adalah perpaduan yang harmonis, maka seorang pendidik yang baik harus memperhatikan perpaduan antara 3 hal tersebut. Dasar yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman sebagai dasar pendidikan anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak. Sedangkan kodrat zaman berarti isi dan irama. Artinya, dalam mendidik anak hendaknya sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan berpedoman pada kodrat alami sang anak, lingkungan tempat anak, dan kodrat zamannya. Dasar yang kelima, bermain. Bermain adalah kodrat anak. Permainan dapat digunakan sebagai bagian pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Dalam mengimplementasikan pemikiran KHD di kelas, maka hal-hal yang harus saya perhatikan adalah yang pertama, pendidikan harus berpusat kepada siswa dengan mengedepankan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Yang kedua, pendidikan haruslah menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain. Ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan berkreasi. Yang keempat, membangun kolaborasi yang baik antara siswa, guru, maupun orang tua. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan pemikiran KHD di kelas adalah sebagian besar wali murid masih berpikir bahwa anak yang cerdas adalah pandai dalam bidang akademik. Hal itu cenderung kurang sesuai dengan pemikiran KHD karena sejatinya setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki kompetensi masing-masing. Adapun solusi yang saya dapat lakukan untuk menghadapi tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar di kelas adalah dengan melakukan pendekatan kepada wali murid bahwa setiap anak itu cerdas dalam bidangnya masing-masing. Di sini, cerdas tidak hanya diukur dalam bidang akademik,
Anak yang mampu membawa dirinya terhadap perubahan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budi pekerti, itu adalah salah satu contoh anak yang cerdas, kreatif, mampu mengembangkan bakatnya sehingga berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Itulah anak yang cerdas menurut persepsi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.